Kalau emang harus berperang, ya kita bakal perang buat nurunin tuh Raja Surga tuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas buku karya John Milton ya. Kalau teman-teman cari pasti tahu. Buku karya John Milton. Aku mau bahas, ini kan bentuknya puisi gitu ya. Sajak gitu lah istilahnya. Nah, ini ada satu kalimat yang menarik nih. Either to disenthrone the King of Heaven, we war, if war be best, or to regain our own right lost. Jadi arti secara singkatnya tuh gini, entah untuk menurunkan sang Raja Surga atau untuk merebut kembali hak kami yang hilang, maka kami akan berperang kalau memang perang itu diperlukan. Ini adalah kata-katanya Mamon. Tahu kan, Mamon itu adalah malaikat kegelapan kalau di budayanya satanik tuh. Nah, jadi si Mamon ini bilang, kalau emang harus berperang, ya kita bakal perang buat nurunin tuh Raja Surga tuh. Yang mau aku bahas adalah emang sebenarnya itu jalan ceritanya itu kayak gimana sih? Asal mulanya itu kayak gimana sih? Kalau di kitab suci kan udah jelas kan, apalagi di Al-Quran tuh jelas banget tuh. Jadi kan setan itu kan membantah perintah Tuhan kan untuk sujud kepada Adam gitu. Karena kesombongannya dia jadinya dibuanglah dia. Kan dia bilang, aku ini terbuat dari api sedangkan yang kamu ciptakan itu terbuat dari tanah gitu. Kira dia dibuang kan setan tuh. Nah, Mamon itu kan antek-anteknya tuh yang beberapa kalau di Alkitab kan sepertiga bintang itu kan dibuang juga kan. Nah, jadi asal mulanya itu emang seperti apa sih? Emangnya Tuhan tuh nggak ngerencanain gitu loh. Semuanya itu kan udah pasti udah dirancangin kan sama dia kan. Nah, terus dramanya si setan ini nggak mau sujud itu udah pasti udah diketahui dong sama Tuhan tuh. Nah, tapi kenapa emang apa sengaja diciptakan seperti itu apa gimana gitu loh jalan Ya ceritanya. mungkin ibarat kayak gitu kan, eh, apa sih setan tuh buat mengganggu manusia gitu, godaan gitu kan. Emang Tuhan udah ngerancangin itu semua gitu kan. Emang udah tahu gitu kan rancangannya seperti itu. Kalau iblis di sini, manusia di sini gitu kan. Hmm. Emang udah tahu seperti itu. Jadi ya mungkin apa sih diceritakan manusia kan emang kayak gitu. Iblis tuh emang tempatnya di neraka Neraka. gitu, sedangkan apa dia nggak mau kan disuruh ibaratnya sujud gitu kan, Hmm. padahal dia nggak berkuasa gitu, kenapa gue sujud harus ke tanah gitu kan, yang ibaratnya lebih rendah daripada gue gitu kan, mungkin Hmm. pemikirannya kan seperti itu. Tapi kan Tuhan udah ngerancangin itu semua gitu kan, jadi ya mungkin udah biasa gitu kan, udah tahu gitu, tapi emang rancangannya seperti itu ya, mau gimana lagi gitu kan. Nah, ada sesuatu yang menarik nih. Aku mau angkat dari segi agama Hindu nih ya. Hmm. Nah, jadi di sini ditulis gini. Bagaimana seluruh drama kehidupan ini bermula? Nah, itu kan pertanyaan kita juga kan. Jadi kalau teman-teman pernah nonton Guardian of Galaxy yang kedua tuh, itu kan yang musuhnya si Ego itu loh, yang musuhnya itu planet itu. Di situ kan diceritakan tuh awal mulanya si Ego itu apa gitu ya kan. Dia itu kan cuma kesadaran doang gitu loh. Kesadaran yang tiba-tiba ting gitu, nyadar, ih kok gue tiba-tiba ada sih gitu loh. Dia tuh cuma sebuah gelombang kesadaran doang gitu loh. Nah, di sini juga sama nih, persis mitos-mitos agama Hindu itu memberitahukan kita bahwa segalanya bermula dari kekosongan tak terbatas. Kekosongan ini adalah dimensi yang tidak mengandung memori sama sekali. Kekosongan ini adalah kecerdasan murni. Itu sama kan kayak si musuhnya itu kan, si ego Hmm. itu kan dia tuh hanya berbentuk sebuah kecerdasan gitu loh. Yang kecerdasan yang mengapung-apung di kekosongan gitu loh. Akhirnya dia membentuk sebuah planet yang namanya ego itu gitu. Intinya seperti itu. Di sini juga sama. Kekosongan ini tidak memiliki bentuk, ukuran, dan warna. Sejatinya kekosongan ini bukan apapun.
Namun kekosongan ini eksis. Kekosongan ini disebut siwa itu. Jadi kalau dalam pandangan agama Hindu itu siwa itu yang membentuk segalanya tuh. Jadi istilahnya asal mula semua kejadian ini itu adalah dari si siwa ini. Ya, aku lanjutin ya, aku skip yang itunya. Nah, Alkisah, Siwa sang penguasa terbaring dalam kondisi baru terlahir tanpa karma apapun. Kemudian sebuah elemen dinamisme memasuki kekosongan ini. Elemen tersebut bernama sakti, aspek aktif dari kekosongan. Nah, jadi kan kalau di agama Hindu kan Siwa itu istrinya kan sakti kan ya. Siwa itu kalau teman-teman nggak tahu yang lehernya ada ulernya itu loh, Iya, ada yang bawa ularnya. trisula biasanya. Gitu. Itu kan istrinya sakti namanya. Nah, dari awal mula itulah kalau di sini kan disebutkan bahwa Sakti mulai bermain-main dengan Siwa gitu loh. Kalau dikutip gitu ya, bermain-main itu maksudnya berhubungan gitu, berhubungan badan gitu. Nah, jadilah semua ini baru kalau di sains itu yang namanya Big Bang itu loh. Big Bang itu kan awal mula dari seluruh alam semesta kan kalau di sains kan. Nah, dari situlah yang disebut eh, keberadaan itu muncul gitu loh ketika si Sakti mendekati Siwa itu bermain-main gitu. Ini kan kalau kita bahas kan rasanya nggak adil gitu kan. Cuma gara-gara si Sakti itu mendekati Siwa, jadi adalah segala sesuatu ini loh yang namanya alam semesta ini gitu loh. Sampai kalau kita balik ke bukunya John Milton itu tadi kan sampai ada si setan yang harus menolak sujud gitu kan sampai harus ada si Mamon ini yang mau berperang gara-gara mau mengambil alih surga gitu loh. Semua itu terjadi hanya gara-gara Siwa dengan Sakti itu main-main gitu loh. Kayaknya kok nggak etis banget gitu sih, nggak banget gitu loh. Cuma gara-gara hal sepele gitu doang, jadi banyak manusia yang tersiksa, jadi banyak pokoknya semua penderitaan, semua kekacauan itu jadi ada hanya gara-gara si Siwa ini istilahnya ML gitu loh sama Sakti. Kan konyol banget gitu loh ya. Kalau ini kan namanya legenda ya tapi ya belum tentu kejadian sungguhnya itu seperti itu gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih nggak masuk akal gitu kan. Eh, Cuman gara-gara berhubungan doang langsung semua penderitaan ada gitu kan. Pasti ada sisi lain cerita dari itu semua gitu kan. Kan itu ibaratnya dari satu buku gitu kan. Kalau kita emang mandang dari sisi agama Hindu doang gitu ya, dari buku yang satu ini, ya emang nggak adil sih gitu loh kelihatannya. Karena hanya gara-gara satu hal sepele itu mau main-main sama si Siwa jadinya semua ini jadi harus menderita gitu loh gara-gara satu makhluk itu doang gitu kan. Kayaknya kan konyol banget kan ya. Nah, tapi kita nggak bisa ngambil kesimpulan dari satu perspektif doang gitu. Nih, yang mau kita ajarkan dari video ini adalah yang pertama itu ya jangan melihat segala sesuatu itu dari satu perspektif aja gitu. Yang kedua, kalau kita bawa-bawa ke bukunya John Milton ini jangan sombong gitu loh. Karena ingat aja sama kejadiannya si setan itu. Gara-gara dia sombong, merasa tinggi hati kan, merasa dirinya lebih hebat gitu loh, merasa dia diciptakan dari api sedangkan yang disuruh sujud itu Dari dari tanah. tanah. Jadi dia merasa lebih hebat atau lebih keren gitu kan. Itu kan jadinya malah akhirnya dibuang gitu. Intinya sih gitu, jangan sombong dan jangan melihat sesuatu itu dari satu perspektif aja. Walaupun emang kelihatannya tuh nggak adil ya. Segala sesuatu bisa jadi menderita gara-gara satu hal sepele. Tapi kita jangan melihat penderitaannya gitu. Kita melihatnya dari kebahagiaannya juga. Karena segala sesuatu itu kan ada dua sisi mata koin kan. Kalau ada penderitaan pasti ada kebahagiaan. Nah, kalau kita fokusnya ke penderitaan, ya akan kelihatannya ya menderita terus yang kelihatan di mata kita gitu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.